Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salpiardianti dengan nomor induk mahasiswa 24060170 dari kelas A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Rizka, seorang guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taqwa Bandung, sebagai narasumber dalam tugas wawancara mengenai etika profesi guru sekolah dasar. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya menyampaikan profil singkat dari narasumber. Narasumber dalam kegiatan wawancara ini bernama Ibu Rizka Marlia Herliani, SPD. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 8 Maret tahun 2000. Merupakan lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Ibu Rizka telah mengajar sejak tahun 2018 dan kini memiliki pengalaman mengajar selama 8 tahun di berbagai jenjang pendidikan baik di lingkungan sekolah umum maupun pesantren. Mungkin kebanyakan orang harus menganggap bahwa guru itu harus sempurna, harus perfect gitu ya, meskipun yang namanya ini adanya etika guru itu sebagai wadah untuk seorang guru agar tahu batasan mana yang tidak boleh dan mana boleh. Sebenarnya sudah cukup baik untuk budaya Indonesia sendiri, tapi dengan seiringnya perkembangan zaman ada beberapa aturan atau etika guru itu yang sebenarnya memang harus diubah ya, seperti kasus yang baru-baru ya, ketika mungkin zaman dulu sebuah hukuman seperti itu cocok ya pada zamannya, tapi ketika makin sini kan sesuaikan saja dengan gen-gen anak ya, dimana sebenarnya harus selalu ada aturan guru yang terbaru. Jadi mungkin lebih ke tertulis, aturan tertulis atau etika yang tertulis, karena sampai saat ini banyak aturan-aturan yang baru seperti tidak boleh melanggar, misalnya 30 menit sebelum jam masuk atau rapatan dan lain, tapi di situ tidak tertulis aturan-aturan yang memang seperti apa yang harus dilakukan guru ketika guru ada anak yang melanggar A, B, dan C. Kan dimana ada aturan, di situ kan ada pelanggaran dan juga ada konsekuensinya. Guru berkomunikasi, cara menyampaikan mengukurkan setiap dia dan berbeda, apalagi di kantor maka juga yang namanya rekan, kan kita manusia ada sosial dan lingkungan sosial. Nah, karena kita seorang guru harus ada etika batasan, tidak di depan orang tua, di depan anak, harus tetap mematuhi etika itu. Misalnya ngobrolnya nggak boleh terlalu ketawa di terbahak, bahasanya lebih dijaga, terus lebih santai, lebih membatasi aja obrolan ketika di depan orang tua. Tapi nanti kalau di belakang itu beda lagi. Sebenarnya untuk profesional itu balik lagi yang etika sesuai lingkungan atau aturan sesuai lingkungan. Ketika kan yang namanya profesional itu bisa dikatakan sempurna atau sempurna, tapi sempurnanya itu seperti apa? Profesional itu sudah ada aturan secara objektifnya, jadi dibuat secara objektif, jadi bukan subjektif. Kalau misalnya orang sih tidak ada yang sempurna betul, itu seperti, tapi kalau sudah mengklaim kata profesional pasti harus ada aturannya dulu, etikanya dulu dibuat. Jadi bagaimana seorang guru bisa dikatakan profesional ketika dia sudah memiliki aturan yang sudah dibuat berdasarkan
profesional, sama seperti kita nilai siswa ketika peserta didik kita mungkin kriteria nilainya perhatian, misalnya kedisiplinan, kerajaan kayak gitu. Ketika peserta didik sudah memenuhi semuanya kita kasih 100 deh, dan sudah bagus ya, sudah sempurna. Tapi ketika ada satu yang belum, bukan berarti dia tidak bagus, tapi masih belum memenuhi, ada yang belum terpenuhi, hanya kita kasih nilainya 9. Tapi kan bukan berarti dia tidak bagus, sama seperti dulu mungkin ada 1 atau 2 poin yang dari objek material itu belum terpenuhi, bukan berarti dia tidak profesional, tapi belum. Tapi ketika dikatakan ini profesional karena sudah ada objektifnya, ketika poinnya mungkin bisa dikatakan profesional ketika memenuhi nilai-nilai tapi kalau untuk pelatihan di luar itu mungkin ketika saya efektif dan banyak banget ya secara tidak langsung itu membuat misalnya kalau saya pengen jadinya kalau mindset jadi sih kalau pikir kita tuh berkembang tidak stuck di situ aja dan positif. Jadi yang dari kayak misalnya mungkin dari waktu itu kan tulis kayak ada penelitian itu mungkin sekarang itu lebih ke bukan kurikulum tapi lebih ke strategi pembelajaran. Jadi ada di kita kan ada kalau cuma sekedar baca-baca gitu kita kurang aneh, tapi ketika ada yang kita tahu nih oh beda dulu sebenarnya sama aja jadinya lebih menyesuaikan lagi jam. Pastinya selalu aku update tentang hal-hal terbaru seputar mungkin aturan-aturan atau kurikulum dan sebagainya, itu wajib. Keduanya pastinya pelatih tadi kenapa akhirnya kita kan kalau hanya membaca saja takutnya orang beda pemahaman. Jadi harus pelatihan yang harus didampingi oleh ahlinya supaya kita tuh lebih berkembang, lebih paham, lebih terarah juga kan jadi gitu gini lebih khawatir lagi boleh kita cuma baca tapi tetap harus berikut jangan menutup diri karena saya udah baca sudah tapi aturan kurikulum sampai segini tapi ketika di satu perundingan orang yang sudah pelatihan bisa saja mereka sudah tahu pasal seperti ini ya bisa pelatihan orang benar-benar tapi orang jujur jawab yang seperti itu yang susah. Makanya dari saya selalu mengajarkan diri kepada jadi sebelum saya kalau saya sendiri alhamdulillah kan orang tua saya sebelumnya belum tahu jadi kondisinya juga mungkin ya ketika harus jujur maupun itu hal kecil ya karena dari hal kecil itu awalnya dari contohnya kita ambil jujur aja sih jujur ketika kita sudah terjujur kita juga harus menanamkan kita suka didik contoh hal kecil saja ketika sudah mengakhiri misalnya buat satu belajar ada yang namanya tujuannya untuk apa untuk nanti ketika anak ngomong apakah kita tidak usah belajar saya untuk ambil waktu 20 menit atau 30 menit kita baca lalu ketika 30 menit
nah sesempurna meskipun nggak sempurna. Contohnya dari misalnya gini, anak-anak itu ketika sudah sholat ini kalau belum ada sholat guru itu pasti hujan ya. Itu kan kita juga ikutan dengan apa yang mengatakan kita juga hujan. Kita kasih contoh dengan cara praktek langsung. Jadi ketika ada sampah, jangan cuma jangan tapi kita praktekkan juga kita coba. Jadi untuk menjadi yang baik, kasih contoh, bukan hanya memerintah, berikan contoh. Jadi kita bakal menjadi oh guru ini seperti itu. Jangan memberikan contoh yang dia nggak ngasih contoh, tapi cuma nyuruh kasih tahu anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kalau kita yang tidak mencontoh, anak juga tidak akan meniru. Anak itu kita meniru, bukan mendengarkan. Orang kedengeran, ya kedengeran itu kayaknya masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau kita itu bisa beda. Ya adil itu belum ketika mereka mau ada si A dan si A itu tidak pernah melanggar aturan si B yang ada beberapa kali melanggar aturan. Kita tiba-tiba kayak kemarahan negur si A yang nggak ngapain, tapi masih terus tapi ketika si B itu melakukan jangan sampai bisa karena Anda itu tidak tahu nanti si B akan ada satu aku ingin diperlakukan seperti si A, berarti aku seperti itu. Jadi kuncinya Anda itu tidak harus sama, tidak bisa kita memperlakukan anak yang misalnya dia itu ketika apa ya gampang nangis dengan anak yang pemberani kayak pemberani. Tapi kalau yang gampang lebih lembut, lebih sopan, tidak boleh sama anak. Dan program aktif di media sosial itu saya jadikan sebuah pekerjaan. Mungkin kalau kita udah biasa aja media sosial hanya untuk anak-anak gampang untuk itu, tapi kalau untuk saya dan media sosial itu kadang untuk ngajak kerja melakukan. Tapi kalau sudah orang ada dua aturan ya antara produk A dan itu yang dari sebelumnya mungkin mulai saya ya ada yang mengikuti
Dari hasil wawancara dan analisis yang saya lakukan, saya menyadari bahwa etika profesi guru memiliki makna yang sangat mendalam, terutama di era digital dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Etika profesi bukan hanya kumpulan aturan tertulis, tetapi menjadi landasan moral dan kepribadian seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Di era digital, guru dituntut untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial, karena setiap tindakan dan unggahannya dapat mencerminkan citra profesi seorang pendidik. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral seperti integritas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sementara dalam kurikulum merdeka, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar mandiri, kreatif, dan berkarakter. Ini menuntut guru untuk tetap menjaga etika dalam kebebasan belajar, agar tetap seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab moral. Melalui kegiatan ini, saya semakin menyadari bahwa menjadi guru berarti menjadi teladan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di kehidupan sehari-hari dan dunia maya. Saya belajar bahwa etika adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan dari siswa, rekan kerja, dan masyarakat terhadap profesi guru. Sebagai calon guru profesional, saya bertekad untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Bagi saya, guru sejati adalah mereka yang mampu menjadi cahaya dan teladan, baik dalam berpikir, bertutur, maupun bertindak, di tengah tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video terdapat kesalahan dan kekurangan, maupun penyajian isinya yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.